Halo sahabat Hidup TV, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Hari Minggu Misi, 19 Oktober 2025, bersama Monsinyur Paulinus Jan Ola, MSF, Uskup Keuskupan Tanjung Selor, dengan tema Misionaris Pewarta. Hari ini, gereja di seluruh dunia merayakan Hari Minggu Misi sedunia. Paus Fransiskus mengajak kita semua menjadi misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Sebuah panggilan yang sederhana, namun sangat dalam, untuk membawa harapan di tengah dunia yang kehilangan arah. Menjadi misionaris bukan berarti harus pergi jauh ke negeri asing atau memakai jubah khusus. Menjadi misionaris berarti menjadi pembawa harapan dimanapun kamu berada. Paus Fransiskus mengingatkan, dunia saat ini sedang haus akan pengharapan. Ada terlalu banyak berita tentang perang, kekerasan, dan keputusasaan. Maka, menjadi misionaris hari ini berarti menghadirkan wajah Allah di tengah dunia yang haus akan kasih. Kamu, saya, dan semua orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjadi pembawa cahaya di tengah kegelapan. Paus mengajak kita membaca tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang Injil. Tanda-tanda zaman hari ini nyata di depan mata kita. Ada kerinduan akan perdamaian, tapi juga peperangan yang menelan korban. Ada kecanggihan teknologi, tapi juga kesepian dan keterasingan. Ada kemajuan ekonomi, tapi juga jurang kemiskinan yang makin lebar. Kita melihat orang muda kehilangan arah, kehilangan makna hidup. Kita mendengar orang miskin berjuang untuk makan, sementara dunia sibuk dengan kekuasaan dan uang. Kita melihat para migran dan pengungsi mencari tempat yang aman, tapi malah ditolak. Dan kita tahu, di balik semua itu, dunia sedang menjerit mencari harapan. Monsinyur Paulinus menegaskan, pewartaan harapan itu bukan teori, tapi tindakan nyata. Ketika kita menyapa orang sakit, memberi waktu untuk mendengarkan, atau hadir di sisi mereka yang menderita, kita sedang menjadi misionaris. Ketika kita menghormati martabat para tahanan, memperjuangkan penghapusan hukuman mati, dan menegakkan keadilan, kita sedang menjadi pembawa pengharapan. Ketika kita mendekati para lansia yang kesepian dan melibatkan mereka dalam kehidupan komunitas, kita sedang memuliakan kasih Allah. Ketika kita memberi ruang bagi kaum muda untuk bermimpi dan berkembang, kita sedang menyalakan kembali api pengharapan di masa depan gereja. Dan ketika kita memilih untuk berbagi, bukan menimbun, kita sedang melawan budaya mati yang hanya mementingkan diri sendiri. Kekuatan sejati misi bukan datang dari kemampuan manusia, tapi dari Allah sendiri. Kita melihatnya dalam kisah Musa. Ketika tangan Musa terangkat, bangsa Israel menang. Ketika tangannya turun, musuh yang unggul. Tangan Musa adalah simbol doa dan ketergantungan pada Tuhan. Begitu juga dengan perumpamaan tentang janda yang terus memohon. Ia tidak menyerah, terus berdoa, terus berharap, terus mencari keadilan. Yesus menunjukkan bahwa iman yang tekun adalah dasar kekuatan seorang misionaris. Karena doa adalah nafas misi. Tanpa doa, kita hanya bekerja. Dengan doa, kita diutus. Monsinyur Paulinus mengingatkan,
Dunia modern seringkali dikuasai oleh uang dan kekuasaan. Manusia dinilai dari apa yang dimiliki, bukan dari siapa dirinya. Martabat manusia dikalahkan oleh nilai ekonomi. Akibatnya muncul budaya ketidakpedulian dan individualisme. Tugas kita sebagai misionaris adalah melawan sistem itu dengan kasih. Kita tidak perlu menjadi tokoh besar. Cukup dengan satu tindakan sederhana: menolong, mendengarkan, memaafkan, atau menyemangati orang yang sedang putus asa. Itulah cara sederhana untuk menghadirkan pengharapan. Misi bukan tugas sekali setahun di hari Minggu misi. Misi adalah gaya hidup harian seorang murid Kristus. Setiap senyum yang kita berikan, setiap doa untuk orang lain, setiap bentuk perhatian kecil, semuanya bisa menjadi warta pengharapan. Ketika kita berdoa untuk dunia, untuk para penderita, dan untuk perdamaian, kita sudah ambil bagian dalam misi gereja. Karena sesungguhnya dunia diselamatkan bukan hanya oleh para pewarta besar, tapi oleh banyak hati kecil yang setia mewartakan kasih setiap hari. Sahabat Hidup TV, menjadi misionaris bukan berarti harus pergi jauh. Menjadi misionaris berarti membawa harapan dimanapun kamu berada. Di rumah, di tempat kerja, di komunitas, atau di media sosial, kamu bisa menjadi pewarta kasih Allah. Marilah kita mohon, seperti Musa yang mengangkat tangan ke langit, seperti janda yang tidak menyerah, dan seperti Paulus yang terus mewartakan sabda Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Semoga kita semua menjadi misionaris pewarta harapan di zaman ini. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi pembawa pengharapan bagi dunia. Kuatkan kami untuk setia pada misi ini, agar setiap langkah, perkataan, dan perbuatan kami menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Amin.